Bayangkan tiba di rumah yang selalu tampak sempurna. Lampu kristal yang menggantung seperti bintang kecil, lantai marmer yang masih mengeluarkan bau pembersih, dan jendela besar yang membingkai kebun yang dirawat. Saya datang dengan taksi, basah karena hujan yang tak kenal kompromi. Jas saya berat oleh rintik-rintik yang menempel. Sepatu saya meninggalkan jejak kecil lumpur di ambang pintu. Di tengah keanggunan itu, semua mata menoleh. Ada kehangatan yang biasanya menyambut saya, tetapi malam itu ada sesuatu yang lain, penantian yang tajam, seperti napas yang ditahan. Itu adalah pesta keluarga kecil, ulang tahun ayah saya, Don Ricardo. Keluarga duduk rapi di sekitar meja panjang, lilin mengapung di atas kue, dan gelas kristal berkilau. Suara obrolan menurun ketika saya melangkah masuk. Hugo sudah berdiri, mengenakan jas yang pas, rambutnya rapi seperti selalu. Senyum yang ia lepas kepada tamu lain terasa biasa, tetapi ketika pandangannya melewati saya, ada kekakuan yang tidak biasa, seolah ia menimbang sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Aku memperbaiki gaun, berusaha mengusir dingin yang masuk ke tulang. Di benakku berkecamuk hal-hal kecil. Jadwal acaraku hari itu, ucapan terima kasih yang terlambat saat menerima mobil dari ayah sebagai hadiah ulang tahun beberapa bulan lalu, dan cara mobil itu selalu membuat saya merasa dihargai. Hadiah itu bukan barang, itu adalah pernyataan, pengakuan sebuah hubungan, suatu simbol yang dulu terasa melekat pada nama kami. Don Ricardo menegur saya dengan mata yang lembut namun waspada. "Kenapa kamu datang dengan taksi, Clara?" Suaranya tenang, hampir seperti mempertanyakan hal yang remeh. Tapi di dalam suaranya itu, saya mendengar keingintahuan yang lebih tajam dari biasanya. Ada sesuatu tentang mobil itu, entah sekadar rasa ingin tahu seorang ayah atau penilaian yang lebih besar, saya tidak tahu. Hugo mengangkat bahu, melakukan hal yang biasa ia lakukan ketika ingin meremehkan. Nada suaranya polos, tapi saya merasakan dinginnya. Ibunya meminjam ayah, porque katanya dia sedang butuh untuk mengantar sesuatu penting. Dia bilang itu sementara. Ia menatapku, bukan dengan kebohongan yang tampak jelas. Ia tidak pernah kasar dalam kebohongan, lebih pada sikap cuek yang menyakitkan. Ia lebih memerlukan, tambahnya, seakan itu alasan yang tak perlu ditanyakan. Kalimat itu memukul saya seperti pintu yang tiba-tiba ditutup. Mobil yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun saya bukan karena saya butuh mewah, tapi karena itu tanda pengakuan, tanda bahwa kita melangkah bersama, dipakai untuk kepentingan ibu mertuaku, untuk mertuaku. Saya bisa merasakan semua orang di meja berubah, seperti air yang berpindah tempat. Ruangan itu tiba-tiba penuh dengan temperatur yang berbeda. Ada kegirangan kecil dari beberapa saudara mertua, ada kebingungan dari tetangga yang tak tahu banyak hal, dan ada tatapan tak tersuarakan dari beberapa kerabat saya sendiri. Namun yang paling menyakitkan adalah tatapan Don Ricardo. Tidak ada kata-kata kasar di mata itu, hanya penantian. Mata seorang ayah yang segera menimbang harga sebuah penghargaan yang dirampas. Aku merasakan darah menghangat di pipi. Ada rasa malu yang bukan karena saya melakukan kesalahan material, tetapi karena simbol yang diberi padaku dirampas di depan orang yang saya cintai. Saya merasakan panas yang berjalan di belakang leher, seolah ada yang mencakar di sana. Kehangatan itu berubah menjadi dingin ketika Hugo melanjutkan menjelaskan tanpa penyesalan bahwa Doña Rosa benar-benar membutuhkannya. Kata-kata yang dipilih seperti tirai yang menutup, meniadakan ruang bagi pembelaan. Don Ricardo menutup mulutnya. Ia mengambil jeda. Di ruangan yang berkilau ada keheningan yang terasa lebih keras dari suara piring yang bergesekan. Kita semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayah saya, yang selama ini dikenal tegas tetapi adil, tampak sedang mengumpulkan dirinya. Aku bisa melihat otot rahangnya bergerak pelan-pelan, seperti kuda yang menahan langkah. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah ini salahku? Apakah aku salah karena menerima hadiah itu, atau salah karena berharap ia bukan sekadar benda? Pikiran-pikiran itu datang cepat, liar seperti burung yang terperangkap. Hugo sendiri mengulang lagi, dengan nada santai yang membuat darahku mendidih. "Ibu lebih perlu, Clara.
Dia harus pergi ke acara amal, tolong mengerti. Acara amal, aku mengulang tanpa suara, lalu menelan. Kata tapa itu terasa seperti upaya memperhalus perilaku. Aku menatap Hugo, menunggu ada nada penyesalan yang sekadar samar. Tak ada. Di balik meja, wajah-wajah berganti-ganti dan bisik-bisik mulai menyelinap seperti angin. Aku ingin berdiri dan menuntut penjelasan, tetapi sesuatu menahan langkah itu. Bukan rasa takut, bukan rasa penyerahan. Lebih seperti mengetahui bahwa reaksi emosional yang panas dari saya akan memenuhi ruang itu dengan kegaduhan, dan saya tidak ingin mempermalukan ayah saya di hadapan tamu. Aku ingin menjaga martabat, sekaligus menjaga diri dari reaksi yang mungkin saya sesali nanti. Don Ricardo akhirnya berbicara, suaranya masih tenang, hampir terlalu tenang. Baiklah. Dua kata ini lebih berat daripada 1000 celaan. Ia memandang Hugo dengan tatapan yang mengandung keputusan. Saya akan mengurusnya. Ia berdiri, tidak ada gertakan, tidak ada teriakan. Hanya langkah pasti menuju sudut meja, ke arah portable yang biasa dijaga keamanan keluarga. Ia mengangkat ponselnya, menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan instruksi singkat. Kata-kata itu tidak terdengar oleh semua orang. Hanya Hugo, aku, dan seorang pria berpakaian seragam yang berdiri di belakang disadari keberadaannya. Pria itu mengangguk seperti menerima tugas yang telah dipikirkan matang. Saya melihat ke ujung meja, pandangan aku tertahan pada tiang tirai tebal yang menutupi jendela. Tirai itu, yang biasanya ditutup hanya saat malam, kini terasa seperti tirai yang menutup babak lain dalam hidup. Simbolnya jelas, sesuatu yang sedang diakhiri atau dibentang. Hujan di luar masih turun, mengetuk kaca dengan ritme yang konstan. Suara hujan menjadi latar yang aneh. Di dalam, suasana menjadi lebih dingin. Saat itu, aku memilih untuk tetap diam. Tidak karena aku tidak memiliki kata-kata, aku memilikinya, tetapi memilih untuk menunggu. Ada rasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan, dan keberadaanku bukan hanya sebagai istri yang kecewa, tetapi sebagai anak yang melihat harga diri diperlakukan. Don Ricardo tidak sering bertindak tanpa alasan. Ketika ia bergerak, itu karena ia menimbang sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah mobil. Ketegangan itu berpindah dari meja makan ke dalam kepalaku, menciptakan adegan ulang yang berulang-ulang. Aku menyerahkan kunci mobil pada hari itu penuh tawa saat ayah memberi hadiah. Aku menyetir dengan Hugo di sampingku, berbicara tentang rencana kecil. Aku mengunci pintu garasi dan merasa dihargai. Semua memudar dalam beberapa detik ketika kata ibunya meminjam menghancurkan hiasan-hiasan kecil itu. Malam itu, ada satu hal yang aku pelajari tentang cara keluarga besar menggunakan keheningan. Ia lebih mematikan daripada kata-kata tajam. Keheningan memberi ruang bagi penilaian, gosip, dan interpretasi. Di meja, beberapa orang bergumam, mencoba menebak apa yang akan terjadi. Aku menatap wajah-wajah itu, mencari sekutu, namun banyak mata yang memilih mundur. Orang-orang melihat drama sebagai tontonan, mereka tak tahu tragedi batin saya. Ada sesuatu yang membuatku tetap teguh. Aku bukan keping hiasan yang dapat dipinjam. Aku adalah anak Don Ricardo, dan kenyataan itu berbeban ganda. Bagian diri yang lain menagih pembelaan, tapi ada juga bagian yang tahu bahwa ayah memiliki cara antara logika dan kehendak keras yang akan menuntaskan urusan tanpa membuat keributan. Setelah makan malam yang tiba-tiba terasa seperti ritual, kami berpisah. Hugo tampak tidak terganggu. Ia tetap menghibur beberapa tamu, tertawa dengan ringan. Aku menahan amarah yang menggelegak, menatap punggungnya sampai ia menghilang di kerumunan kecil. Di luar, angin mendorong hujan ke ujung gaunku. Taksi menunggu dan aku memutuskan pulang, tapi bukan ke rumah yang sama. Ada perasaan bahwa hidup saya telah tergeser porosnya. Di dalam taksi, aku menatap kota yang basah. Lampu jalan memantul di genangan air, menghasilkan cahaya yang retak-retak. Bayangan mobilku yang dulu sekarang berjalan di jalanan itu, entah menuju rumah mana.
Ponselku bergetar, sebuah pesan singkat dari sahabat lama menanyakan kabar. Aku mengetik jawaban yang kosong. Di kepala aku, adegan-adegan tadi berputar seperti film lama. Saya tahu secara rasional bahwa peristiwa itu, mobil yang dipinjamkan, adalah simbol dari hal lain, prioritas, rasa hormat, dan inti dari hubungan yang mulai tergerus. Tapi saya juga tahu bahwa simbol-simbol bisa dibuka kembali, dibahas, dan disusun ulang. Kata-kata ayah tenggelam di telingaku. Saya akan mengurusnya. Tidak tahu persis apa yang ia maksud, aku pulang dengan rasa penasaran yang meningkat. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar. Telepon berdering di malam berikutnya. Ada pesan masuk yang menampilkan video pendek dan tautan. Seseorang sudah merekam sesuatu. Kemampuan modern untuk mengabadikan kerap kali menjadi momok ketika itu menyangkut aib. Dalam video, terlihat jelas Donya Rosa di sebuah pusat perbelanjaan mewah berdiri di samping sebuah Mercedes berwarna hitam yang tak terduga. Ia memakai syal sutra, rambutnya terangkat, dan wajahnya menempelkan senyum yang melebih-lebihkan. Matanya memancarkan kepuasan. Lalu, tiba-tiba suara bip yang unik terdengar. Lampu indikator merah berkedip di dashboard. Kamera merekam dari jarak jauh ketika pintu mobil terkunci secara otomatis. Ia mencoba menekan tombol kunci. Kunci tidak merespons. Ia menekan lagi, dan kali ini alarm berbunyi, nyaring. Tawa ringan di sekitar berubah menjadi gumaman. Wajah Donya Rosa berubah dari angkuh menjadi kebingungan. Ada kamera lain yang merekam lebih dekat. Seseorang mengambil video dari sudut yang memperlihatkan wajahnya yang memerah karena malu. Saya menonton video itu pertama kali di ruang tamu kecil, lampu redup, dan hujan di luar masih sama seperti malam aku pulang dengan taksi. Suara alarm di layar terasa keras, menindih kebisingan di rumah saya. Jantung saya berdetak cepat, bukan karena kegembiraan, melainkan karena kombinasi rasa lega dan rasa takut. Lega karena tindakan ayah saya tampak berwujud, dan takut karena konsekuensinya akan meluas. Video itu beredar seperti api. Di layar ponsel komentar muncul. Ada yang tertawa, ada yang mengutuk, ada yang bersimpati pada Donya Rosa. Telepon bergetar lagi. Ini dari ibu saya yang menanyakan apakah aku melihat. Aku menjawab ringkas. Ada aneka emosi yang mengalir, tidak semua selaras. Dalam hatiku ada satu perasaan yang aneh. Bukan kebencian pada ibu mertua, tetapi rasa prihatin pada gambaran martabat yang runtuh di depan umum. Martabat itu yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan, kini digambarkan sebagai benda rapuh di bawah cahaya lampu. Keesokan harinya, pusat perbelanjaan ditempeli. Suara orang-orang berbisik, beberapa orang meniru video di teleponnya, dan ada anak-anak muda yang merekam ulang reaksi. Media sosial memakan adegan itu dengan rakus. Beberapa stasiun lokal menampilkan potongan video itu dalam rubrik gosip mereka. Aku menonton, tidak berusaha menyembunyikan keturunan kepedihan. Ada bagian dari diriku yang merasa diperhatikan, bukan oleh simpati, tetapi oleh rasa ingin tahu kolektif yang seringkali berbahaya. Namun ada pula bagian yang sadar, sebuah keputusan telah menempatkan kami semua dalam posisi di mana reputasi dapat hancur dalam hitungan jam. Saya pulang ke rumah ayah, bukan untuk menuntut, tetapi untuk melihat apa yang terjadi. Di koridor kantor keluarga, aroma kopi dan kertas tersisa. Sebuah amplop berlabel Privado tergeletak di meja resepsionis. Seorang pria muda berpakaian tegas menatap layar monitor dengan tenang. Ia mengangguk ketika aku lewat, seperti mengenal aku tanpa banyak tanya. "Semua sudah berjalan, Clara," katanya, suaranya rendah. Aku bertanya apa maksudnya, tetapi ia hanya memberi isyarat ke arah jendela besar yang menghadap ke garasi. Aku berjalan pelan ke garasi. Di sana, salah satu dari mobil keluarga diparkir rapi. Ada bekas jejak hujan yang masih mengkilap pada bodi. Di atas kap, sebuah amplop putih kecil tergeletak. Di amplop itu tertulis keterangan singkat, "Untuk pengembalian." Itu tidak terdengar seperti ancaman, namun cara amplop itu diletakkan terasa seperti sebuah pesan yang kuat. Kehadiran amplop ini membuat udara terasa tegang dalam cara yang sulit dijelaskan. Don Ricardo memanggilku ke ruang pribadinya.
Ia duduk di kursi kulit yang menua, menatapku langsung. Di matanya, ada sesuatu yang lebih kompleks daripada keputusan yang ia ambil semalam. "Clara," katanya, "ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan tenang. Saya tidak ingin drama di depan tamu yang tidak perlu." "Apa maksud ayah?" tanyaku lembut. "Aku ingin penjelasan, tetapi tidak ingin memaksa perintah itu menjadi pertikaian publik." Suaraku menahan rasa yang bergejolak. Ia menghela napas. "Hugo membuat keputusan yang, menurut saya, menunjukkan ketidakhormatan pada keluarga ini," katanya. "Saya harus memastikan bahwa apa yang diberikan dalam nama keluarga dihormati. Namun, saya juga tidak ingin kau terluka karena pertunjukan apapun." Ada kelembutan di bagian itu, dan aku merasakan campuran rasa lega dan curiga. Lega karena ayahku melihat permasalahan. Curiga karena aku tidak ingin segala sesuatu diselesaikan tanpa proses yang jelas. Aku membayangkan langkah-langkah administratif yang mungkin akan diambil, meski ayah menolak menjelaskan detailnya. Sekali lagi, ia menekankan bahwa ia akan bertindak dengan cara yang menjaga nama baik. Ketika aku berjalan keluar dari kantor, hujan yang tadi siang reda, meninggalkan kota yang basah dan berkilau. Langit menjadi jarang, namun udara tetap berat, sensasi yang menandakan bahwa sesuatu telah berubah. Aku berdiri di ujung jalan, menonton mobil lalu lalang, dan merasa seolah tengah berdiri di tepian panggung. Kehidupan berjalan, tapi ada garis yang telah ditarik, membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada diriku. Malam hari akhirnya datang, dan dengan malam itu muncul bisik-bisik baru. Di pangkal media sosial, ada foto-foto yang diambil tanpa izin. Donna Rosa dengan wajah yang memerah, Hugo berdiri di sampingnya dengan sikap yang tampak kaku, dan judul-judul kecil yang menuduh tingkah laku tidak pantas. Diskusi online berputar, dan komunitas kecil di sekitar keluarga kami terpolarisasi. Ada yang membela hak Donna Rosa, ada yang membela tindakan ayah, dan ada pula yang menonton seperti itu bukan urusan mereka. Dalam kesunyian kamar saya, aku berpikir tentang harga diri yang dipertaruhkan. Aku teringat saat ayah memberi mobil itu dengan tangan terbuka. Ia berbicara tentang kepercayaan, tentang masa depan yang kita rencanakan bersama. Semua kata itu terasa seperti sekeping pecahan kaca sekarang, tajam ketika ku genggam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan tunduk pada perasaan terluka itu atau mengizinkan ayah menata ulang batas-batas keluarga ini. Keesokan harinya, bisik-bisik itu berubah menjadi tindakan. Sebuah peringatan kecil muncul, beberapa kartu akses di perusahaan keluarga Hugo tidak berfungsi. Hal-hal administratif dimulai tanpa pengumuman besar, seolah medan pertempuran dipersiapkan diam-diam. Aku mendengar rumor bahwa kartu bank beberapa nomor dibekukan sementara. Suara-suara ini sampai padaku lewat bisik-bisik di kafe, lewat pesan yang berakhir dengan emotikon yang menghibur. Aku tahu sebaiknya tidak ikut-ikut, tetapi rasa ingin tahu membuatku mendekat. Aku memutuskan untuk berjalan ke pusat perbelanjaan, bukan untuk menyaksikan kebiadaban itu, tetapi untuk memahami sampai di mana tindakan akan berlangsung. Di sana, kerumunan orang kecil keras mengelilingi area parkir VIP. Beberapa menatap ponsel mereka. Seorang satpam berpakaian rapih berdiri di dekat sebuah Mercedes yang terkenal itu. Jantungku berdetak cepat ketika aku melihat siapa yang berada di dekatnya, Donna Rosa, dengan wajah yang tampak bingung. Apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti adegan yang sudah saya lihat di video, alarm mobil yang melengking, pintu terkunci, dan kerumunan yang menyoraki. Namun kali ini, aku berada lebih dekat. Aku bisa merasakan gemuruhnya di tulang rusukku. Saya melihat wajah Donna Rosa berubah oleh kebingungan menjadi malu, dan bukan sekadar malu yang tak berarti. Ini adalah kehilangan kontrol yang nyata, sebuah penurunan yang terlihat. Orang-orang mengeluarkan ponsel, merekam setiap gerakan. Seorang bocah kecil tertawa. Ada bisikan, "Tuh kan, akhirnya ketahuan." Lalu ada yang lain, lebih lembut, "Kasihan juga ya." Di tengah sorotan itu, aku berdiri diam. Aku tidak bersorak.
Aku tidak merasa puas, hanya ada kesedihan yang dalam melihat martabat seseorang runtuh di depan umum, betapapun mereka pantas dikritik. Namun aku tak bisa menafikan adrenalin yang mengalir di pembuluhku. Ini bukan tentang kegembiraan melihat orang lain jatuh. Ini adalah pengalaman ambivalen antara keadilan dan kegaduhan. Aku tahu bahwa tindakan ayahku mungkin dimaksudkan untuk menegakkan batas, namun cara publik menelan aib itu terasa seperti sesuatu yang kami tidak inginkan. Masyarakat kadang menukar pembelajaran dengan tontonan. Di dalam diriku, keputusan mulai mengeras. Saya merasa bahwa jika ayah bertindak, maka saya harus siap berdiri di belakangnya. Namun bukan dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan. Aku harus menjaga harga diri saya sendiri, tanpa memberi makan kehausan publik akan aib. Aku ingin tindakan yang terukur, bukan hiburan murahan. Ketika cahaya lampu pusat perbelanjaan berkilau, dan hujan yang sempat reda tadi kembali menetes, aku menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekedar soal sebuah mobil. Ini soal prioritas, rasa hormat, dan batas-batas yang harus dipertahankan dalam sebuah keluarga. Aku juga belajar bahwa reputasi dapat hancur lebih cepat daripada sebuah gelas kristal terjatuh. Di luar, tirai-tirai toko berkibar dan bayangan tokoh-tokoh berlalu lalang seperti hewan malam. Suasana seakan memberi pertanda, sesuatu sedang berubah secara permanen. Aku menyadari bahwa malam itu bukanlah akhir, ia adalah pembukaan babak baru yang belum kusaksikan sampai habis. Aku merasa rumah itu, yang selama ini terasa aman, kini menjadi ladang pertempuran halus, di mana kata-kata dan tindakan administratif menggantikan suara perkelahian. Sebelum aku meninggalkan pusat perbelanjaan, aku menatap ke satu arah, ke restoran kecil di sudut yang kerap kami kunjungi. Tirai restoran itu, selalu tirai merah tebal, kini tertutup sebagian. Aku membayangkan tirai itu menutup perlahan, menandai akhir dari apa yang dulu kami kenal. Ada sesuatu yang sakral tentang penutupan itu. Itu bukan hukuman, tetapi penanda perubahan. Aku berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang jalan, manusia lalu lalang seperti biasa, namun bagi saya, waktu terasa mengencang. Langkah-langkah kecil membawa saya mendekati sebuah persimpangan. Apakah aku akan hidup terus seperti sebelumnya, menanggung rasa sepi yang kadung berakar, ataukah aku akan menata hidup dengan cara yang baru? Jawabannya belum tampak. Yang jelas, malam itu sesuatu telah bermula dan saya harus siap menghadapi gelombang yang akan datang. Di rumah, aku duduk di kursi dekat jendela besar. Hujan mereda. Di pojok ruangan, sebuah tirai tebal menunggu waktu untuk menutup seluruh pemandangan. Aku meraih secangkir teh, menghirup aromanya yang hangat dan menutup mata sejenak. Dalam kepala, aku mulai merencanakan langkah. Bicara pada pengacara, menyusun bukti, atau menunggu tindakan ayah yang akan datang. Banyak pertanyaan yang mengambang, tapi jawaban tidak akan datang malam itu. Ada satu hal yang ku ketahui dengan pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi simbol yang bisa dipinjam dan dilepas sesuka hati. Aku juga tidak akan membalas dengan kebencian. Aku ingin martabatku pulih, bukan dengan aib orang lain, melainkan melalui ketegasan dan kerja. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, gelombang reaksi publik, langkah-langkah administratif, dan konsekuensi dari tindakan ayah baru akan mulai terasa. Saya merasa seperti berada di ambang pintu, menunggu untuk masuk ke ruangan yang pintunya tertutup sebagian, kemudian secara perlahan akan terbuka. Jika Anda ingin melihat bagaimana semuanya berakhir, tetaplah bersama saya sampai akhir. Ada pelajaran yang mungkin akan bergema dalam hidup Anda. Keesokan pagi setelah insiden di pusat perbelanjaan, rumah kami terasa seperti kota yang baru saja dilanda gempa kecil. Tidak ada bangunan yang runtuh secara fisik, tetapi retakan terlihat di atas permukaan. Percakapan yang terpotong, sikap yang dingin, sapaan yang dibuat-buat. Di kantor keluarga, suasana juga berubah. Langkah-langkah yang diambil ayah bukanlah ledakan, lebih seperti operasional yang berjalan halus, mesin yang diberi perintah, dan kemudian terus bekerja. Aku tiba di kantor dengan perasaan waspada, tetapi juga dengan ketenangan tertentu.
Ketenangan yang muncul dari keyakinan bahwa tindakan ia ambil bukan sekedar reaksi impulsif. Seorang resepsionis memberi aku amplop putih yang sama yang kutemukan sebelumnya di garasi. Amplop itu berisi surat singkat, pemberitahuan bahwa beberapa akses administratif Hugo sementara dinonaktifkan dan bahwa Departemen Keuangan sedang meninjau beberapa transaksi perusahaan terkait keluarga. Tidak ada kata-kata keras, tidak ada headline besar, hanya bahasa dingin dari sistem yang mulai berputar. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang terukur. Hal-hal teknis yang dulu tersembunyi di balik meja-meja rapat muncul satu persatu. Kartu akses yang ditolak, komputer yang tidak lagi menerima login, email yang diblokir. Benda-benda sederhana, namun berfungsi seperti pintu-pintu yang menutup. Hugo, yang sebelumnya berjalan di koridor seperti pangeran kecil, mulai dipanggil untuk penjelasan yang menurutnya tidak perlu. Di luar, gosip tetap berputar. Di dalam, perusahaan berusaha menjaga nama baiknya. Pada suatu pagi, Hugo memanggilku ke ruang kerja kami. Tidak ada cahaya perayaan di matanya lagi. Ia berjalan seperti orang yang masih mencoba menemukan pijakan di lantai yang licin. "Clara, kau tahu, aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun," katanya, suaranya kasar oleh kelelahan. Ada upaya untuk menyeretku masuk ke argumen kecil, menyudutkan aku sebagai penyebab masalah. Tetapi aku menolak memberi panggung pada perdebatan yang tidak produktif. Aku memilih untuk tetap diam dan mendengarkan. Aku tahu apa yang ayah lakukan bukan sekedar balas dendam. Ia menegakkan batas. Batas itu penting, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menata kembali struktur yang rapuh. Namun, aku juga menyadari bahwa konsekuensi bagi Hugo akan jauh melampaui teguran keluarga. Ia kehilangan akses ke kantor, lalu datang surat formal yang lebih dingin, pemecatan. Kata itu tampak kecil di kertas putih, tetapi menggema di seluruh dunia kecilnya. Dia diberhentikan. Itu dua kata yang mendatangkan runtuhannya. Kabar pemecatan menyebar cepat, karena di keluarga besar kami, persoalan pribadi dan profesional seringkali bergantung pada garis yang tipis. Dalam beberapa hari, rekening-rekening yang biasanya lancar menemukan hambatan. Beberapa kartu bank yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran sehari-hari berhenti berfungsi. Entah karena kontrol internal perusahaan, entah karena bank yang menanggapi kebingungan administratif, dampaknya nyata. Pembayaran yang tidak berhasil, tagihan yang menumpuk, penyedia layanan yang mulai menuntut kejelasan. Hugo menatap aku sekali, lalu menutup pintu kamarnya. Di sana, ia mulai mengeluarkan barang-barang yang dulu ia pajang dengan bangga. Jam tangan mewah, koleksi dasinya, beberapa buku yang tampak seperti pajangan daripada bajaan. Ia memasukkan semuanya ke dalam kardus. Proses itu tampak seperti ritual pengakuan. Kita menimbang apa yang sebenarnya penting ketika struktur yang menopang kita runtuh. Di luar, hujan turun lagi, menetes keras di atap seperti penanda yang tak henti. Keadaan memburuk perlahan. Mereka yang sebelumnya berdiri di sekitar kami dengan tangan terbuka, kini menjaga jarak. Beberapa kenalan memberikan saran yang mudah tetapi pahit. "Carilah pekerjaan lain," kata mereka. Namun, mencari pekerjaan bukan hal sederhana ketika reputasi Anda telah menjadi bahan pembicaraan. Hugo menghadapi wawancara yang dingin, di mana tanya jawabnya berputar bukan pada kompetensi, melainkan pada asal-usul cerita yang muncul di media. Ada HR yang menatapnya dengan ragu, ada pewawancara yang menghindar berbicara lama tentang keluarga. Pekerjaan yang bisa ia dapatkan kemudian jauh dari posisi yang ia miliki sebelumnya. Ia menerima pekerjaan dengan upah minim yang tak sebanding dengan gaya hidupnya semula. Donya Rosa yang menjadi pusat humiliasi publik semakin menyusut ke dalam bayang-bayang. Dahulu, ia tampak besar, gaun mewahnya, tawa yang penuh gaya, cara ia memegang tas seperti sebuah mahkota. Sekarang, kebanggaan itu berubah menjadi sesuatu yang renyah. Ia mencoba mempertahankan citranya, namun malam makin panjang. Seringkali, aku melihatnya lewat foto-foto yang dibagikan pengguna media sosial. Ada yang memberi komentar yang kejam,
Ada pula yang menunjukkan empati. Ada jarak antara hiburan publik dan kenyataan manusia. Sebuah wanita tua yang bingung duduk di sofa rumah kontrakan kecil yang kini dibagikan oleh bayangan masa lalu. Malam-malam penuh perdebatan di rumah kami sedikit mereda karena ayah mengambil alih urusan formal. Namun, itu bukan berarti ia bertindak tanpa empati. Ia mengirimkan pesan yang sejuk namun tegas kepada Hugo. Pengembalian kunci, pengosongan kartu akses, dan harapan agar ia pergi dari rumah keluarga. Pesan itu memotong seperti pisau bersih. Tidak ada kekejaman, hanya keputusan yang tak tergoyahkan. Hugo pergi, membawa kardus-kardusnya ke kamar sewa di suatu blok yang tidak dikenal. Ia menyeret sisa kebanggaan bersamanya. Pada minggu-minggu berikutnya, saya mulai dipenuhi oleh tugas lain, menata kembali rumah yang kini terasa seperti museum kenangan, serta menyusun dokumen-dokumen pribadi yang mungkin akan berguna ke depan. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan, berharap agar rasa malu yang menempel pada keluarga dapat diselesaikan secara adil. Tanpa disangka, beberapa mayoritas dalam keluarga juga meminta aku untuk mempertimbangkan jalur hukum, bukan untuk membalas, melainkan untuk menegaskan kebenaran dan menjaga masa depan yang kuharapkan. Aku tak ingin memakai hukum sebagai palu. Namun ketika jejak uang dan pengeluaran muncul, itu bukan sekedar perasaan, itu data yang perlu dibaca. Aku bertemu dengan seorang pengacara, seorang wanita yang berbicara tenang namun lugas. Ia menjelaskan langkah-langkah yang mungkin, tanpa janji dan tanpa kata-kata manis. Kita akan menyusun bukti, katanya. Kita akan menunjukkan arus keuangan, siapa yang sebenarnya menanggung beban. Kita tidak akan bermain untuk penghinaan, tapi untuk keadilan. Kalimat itu membuatku merasa tersusun. Ia menegaskan bahwa tujuan bukanlah membalas, melainkan mengembalikan kebenaran. Ketika audit sederhana mulai dilakukan, beberapa pola menjadi jelas. Salah satunya adalah bahwa banyak pembayaran yang selama ini dianggap sebagai kontribusi oleh Hugo sebenarnya bersumber dari akun yang berhubungan dengan saya. Bukan karena bentuk penipuan yang megah, tetapi karena ketidaktahuan, rutinitas, dan kecenderungan untuk mengambil alih pengeluaran rumah tangga. Bukti-bukti itu dilampirkan, faktur listrik yang dibayar dengan kartu yang terhubung pada nama saya, pengeluaran perjalanan yang dibayarkan melalui rekening yang saya akses. Ada juga transfer kecil yang masuk ke rekening yang terkait dengan keluarga, namun nihil kontribusi yang jelas dari Hugo sendiri untuk pembiayaan besar. Semua itu tidak menjelaskan motif moral sepenuhnya, tapi menunjukkan realitas finansial yang tidak lagi bisa diabaikan. Proses perceraian ketika diajukan terasa lambat dan berat. Di dalam ruang sidang, suasana kaku, bau kayu dan kertas bercampur dengan udara yang terasa dingin. Aku berdiri di sana, tidak menangis, namun taman perasaanku bagai kain yang jaraknya robek sedikit demi sedikit. Pengacara kami menyajikan bukti audit dengan tenang. Tidak ada kata-kata menyakitkan yang dilemparkan dengan amarah, hanya angka-angka, kertas-kertas, dan dokumentasi yang menjelaskan siapa yang menanggung beban sebenarnya. Dalam sidang itu, ada momen kecil namun menentukan. Ketika hakim melihat dokumen dan menanyakan mengenai penggunaan kartu yang terhubung padaku, ada diam singkat yang tegang. Donya Rosa, yang hadir di ruang itu dengan wajah yang dilapisi bedak tebal, terlihat pucat. Ia menggenggam tangan Hugo, namun genggaman itu tampak lemah. Ketika keputusan diucapkan, perceraian dikabulkan, pembagian aset ditata berdasarkan bukti, dan beberapa hak penggunaan mobil yang menjadi simbol itu dibatasi, ada desahan di ruang sidang. Beberapa orang menangis, beberapa orang menatap cekatan keluar jendela. Donya Rosa tidak melihatnya dengan tenang. Ketika keputusan pembagian aset diumumkan, ada gelombang yang lewat di tubuhnya. Rona merah menyebar di wajah, mulut membuka sedikit, dan kemudian ia jatuh pingsan. Tidak ada drama berlebihan, hanya adegan manusia yang kelelahan. Orang-orang bergegas, namun aku berdiri sejenak, menunggu kepastian bahwa keadaan akan tertangani. Itu adalah momen ketika segala sesuatu terasa sangat rapuh, martabat, reputasi, keluarga. Setelah sidang, kegiatan kami berubah. Ada pengurusan aset,
pelelangan barang-barang yang dimiliki oleh Hugo untuk menutup hutang-hutang yang ia timbulkan, dan administratif yang menyakitkan. Barang-barang itu yang dulu dipajang dengan kebanggaan, kini dibawa ke pelelangan. Lampu-lampu sorot, boneka kaca, dan meja kecil yang pernah menjadi bagian dari rumah tangga, semuanya dicatat dan ditawarkan di hadapan publik. Aku melihat beberapa barang familiar melewati tangan pembeli yang tak peduli dengan cerita di baliknya. Proses itu dingin namun perlu. Itu adalah cara untuk menata kenyataan yang pecah. Hugo dan ibunya kini tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Di sana, mereka berdua mencoba menyesuaikan hidup yang lebih ringkas. Ada adegan harian yang dulu tidak kami saksikan. Hugo menata uang receh untuk membeli bahan makanan. Donya Rosa membaca koran sambil menyembunyikan rasa malu. Ada air mata, tetapi bukan air mata yang spektakuler. Itu air mata kecil yang jatuh di dapur saat mereka menerima realitas baru. Kadang-kadang aku menangkap bayangan mereka dari kejauhan. Mereka berjalan melewati pasar, membeli sayur, mencoba mengatur makanan sederhana. Ada kalanya aku merasa iba, namun aku tak bisa melupakan luka yang telah terjadi. Sementara itu, kehidupanku sendiri menuntut energi yang tak sedikit. Aku harus menyusun rencana hidup baru, bukan hanya untukku, tapi untuk masa depan yang kuinginkan. Memulai usaha bukan hal mudah. Aku memutuskan, lambat namun pasti, untuk membangun sesuatu yang berakar pada apa yang kukenal, selera, ketelitian, dan keinginan untuk memberi manfaat. Aku memulai usaha busana muslim modest, sebuah merek kecil yang menekankan kualitas kain, potongan yang rapi, dan desain yang memudahkan perempuan untuk merasa percaya diri tanpa harus mengorbankan prinsip. Prosesnya memakan waktu. Aku mulai dari rumah, menjahit sendiri beberapa prototipe, berdiskusi dengan penjahit lokal, dan mencari pemasok kain yang dapat dipercaya. Ada hari-hari ketika produksi terhenti karena dana terbatas. Ada pula saat-saat di mana sampel pertama selesai dan aku menahan napas sambil menantikan respons. Pertama kali aku mengunggah soto koleksi ke media sosial, reaksi datang kecil namun nyata. Beberapa komentar positif, satu pesanan pertama, dan perasaan yang hangat di dada ketika ada perempuan yang mengirimi foto ia mengenakan produkku. Itu bukan kebahagiaan yang berkilau seperti lampu pesta, melainkan kebahagiaan yang praktis. Ia membayar tagihan dan ia memberi arti baru. Usaha tumbuh pelan. Aku mempekerjakan 2 perempuan setempat yang dulunya adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemudian menambah 1 desainer muda yang penuh ide. Saya belajar membaca angka, menghitung margin, dan menyesuaikan produksi dengan permintaan. Ada kesalahan yang mesti diperbaiki, pengiriman yang terlambat, dan pelanggan yang kecewa. Namun setiap masalah membawa pelajaran, dan setiap pelanggan yang puas memberi pijakan kuat. Lambat laun, koleksiku mendapatkan tempat di beberapa butik kecil dan mendapat liputan di blog mode modest. Aku diundang untuk berbicara di sebuah acara pengusaha lokal. Panggung kecil itu terasa seperti tonggak. Aku merasa suara dan pengalamanku memiliki nilai. Di luar persoalan bisnis, hidupku juga menemukan ritme baru yang lebih damai. Aku lebih sering berjalan tanpa tujuan, menikmati kopi di pagi hari, membaca buku yang tak pernah sempat kubaca. Teman-teman lama kembali hadir dalam hidupku dengan cara yang lebih autentik. Aku membangun batas yang sehat. Tidak ada dendam yang kupertahankan seperti bara panas. Ada keputusan tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Aku merasa lebih kuat bukan karena aku menaklukkan orang lain, tapi karena aku belajar menjaga diri sendiri. Suatu sore, beberapa tahun setelah peristiwa mobil itu, aku diundang ke sebuah wawancara kecil tentang perjalanan usaha saya. Studio itu berbau cat dan lampu. Kamera menyorot wajahku yang sudah agak lebih tenang. Dalam diskusi itu, aku tidak memilih untuk membicarakan pahitnya cerita lama, melainkan fokus pada proses membangun, kesulitan yang dihadapi wirausaha perempuan, dan bagaimana pengalaman pribadi dapat menjadi bahan bakar untuk ide-ide baru. Ada kalimat yang mungkin sederhana, namun dalam bagiku. Martabat bukan tentang apa yang dimiliki orang lain, melainkan tentang bagaimana Anda berdiri ketika segala sesuatu direnggut. Setelah acara, ketika aku berjalan pulang lewat jalan yang selalu kukenal, hujan mulai turun.
Bukan hujan badai seperti dulu, melainkan rintik yang lembut. Aku lewat restoran kecil yang dulu sering kami datangi. Tirai merahnya sebagian tertutup seperti biasanya, tapi malam itu ada hal lain. Di dalam, aku melihat sebuah meja dengan dua sosok yang tampak akrab, namun termakan usia. Lewat kaca, aku melihat Hugo dan Donya Rosa duduk berdua. Mereka tampak lebih kecil, lebih rentan. Tidak ada kemewahan, hanya dua manusia yang berusaha mencari makanan hangat di malam hujan. Mereka tidak melihatku. Aku menatap lama, namun langkahku pelan. Ada godaan untuk mendekat, untuk menyapa, untuk menanyakan kabar. Namun aku memilih menoleh dan berjalan. Tidak karena kejam, tetapi karena aku tahu, pertemuan itu bukan untuk memberi acara dramatis. Pemulihan bukan tentang memamerkan luka lama untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Ia tentang menyusun hidup sehingga luka itu menjadi pendorong, bukan identitas. Beberapa waktu kemudian, aku membaca berita tentang Hugo. Tidak ada headline bombastis, hanya sebuah artikel pendek tentang pria yang pernah hidup glamor, kini mengurus sebuah warung kopi kecil bersama ibunya. Mereka mencoba bangun dari kenyataan yang sederhana. Komunitas sekitar berbicara dengan nada campur aduk. Beberapa menyinggung masa lalu, sebagian lain memberi ruang untuk perubahan. Aku menutup artikel itu dengan rasa yang aneh, tidak perasaan menang, namun sebuah kerelaan menerima bahwa hidup berlalu dengan cara yang tak mudah ditebak. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, memandangi tirai tebal yang bergoyang sedikit oleh angin. Tirai itu selalu menjadi simbol dalam kepala saya, penutup adegan lama, pembatas antar ruang, penanda bahwa sesuatu telah berakhir. Aku membuka tirai sedikit, menonton lampu-lampu kecil di jalan yang berkelip seperti bintang-bintang mini. Hidup tak kembali ke bentuk semula, ia berubah. Ada hal yang hilang, tentu, tetapi ada juga hal-hal yang ditemukan kembali. Martabat, rasa aman, dan kemampuan untuk memulai lagi tanpa harus merendahkan orang lain. Kadang aku masih merasa getir melihat orang mengulang cerita lama di kafe, membicarakannya seperti obrolan ringan. Media sosial masih menyimpan fragmen-fragmen memalukan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Namun bagi saya, kekuatan sejati adalah menata ulang makna. Mobil yang dulu menjadi simbol pemberian dan penghormatan sekarang hanya barang, salah satu dari banyak benda yang bisa dipinjam, dikembalikan, atau dijual. Yang penting bukan mobil itu sendiri, melainkan batas yang saya pasang dan keberanian untuk menegakkannya. Beberapa tahun setelah semuanya, ada saat-saat kecil yang menegaskan pemulihan itu. Pelanggan yang kembali membeli karena kualitas produk, pesan dari perempuan yang mengatakan busana saya membuatnya merasa aman, dan undangan ke sebuah pameran usaha perempuan. Di sana, aku berdiri di balik meja display, melihat koleksi yang dulu kubuat sendirian, kini dipajang rapi. Ada rasa syukur yang tak berlebihan, rasa itu tenang, seperti air yang mengalir di sungai kecil. Pada suatu malam, aku berjalan melewati restoran itu lagi. Tirai merah yang dulu setengah tertutup, kini ditarik sepenuhnya, menandakan malam yang sudah ditutup. Aku sengaja berhenti sejenak. Dari kejauhan, di dalam restoran, kutangkap bayangan orang-orang yang berbincang. Aku melihat sebuah meja di pojok. Ada dua sosok yang kukenal samar, Hugo dan Donya Rosa. Mereka menunduk, berbicara pelan. Aku menatap lama, lalu menoleh. Ada kedamaian kecil pada cara aku menutup mata, bukan karena arogansi, tetapi karena kebebasan dari beban yang dulu menekan. Tirai itu menutup, adegan lama berakhir. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ada efisiensi dalam kata-kata sederhana, babak lama ditutup, babak baru dimulai. Aku berjalan pergi, langkahku mantap. Dalam beberapa tahun setelah perceraian, hidup memberiku banyak pelajaran yang keras namun jujur. Aku belajar bahwa martabat tidak bisa dipinjam atau dipamerkan. Aku belajar bahwa tindakan orang tua atau pasangan, baik yang baik maupun yang menyakitkan, dapat menjadi katalis untuk perubahan. Dan aku belajar bahwa keadaan publik dengan sorotan media dan bisik-bisiknya bisa menjatuhkan seseorang, tetapi itu juga bisa menyadarkan banyak pihak tentang nilai batas yang sering dilanggar. Saya bercerita bukan untuk menilai siapa yang lebih salah atau lebih benar,
tetapi untuk menegaskan bahwa apa yang kita pilih untuk mempertahankan dalam hidup mencerminkan siapa kita. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya tanpa persetujuan, reaksi yang bijak bukanlah kekerasan atau aib yang diperbesar, melainkan langkah-langkah yang jelas untuk menata kembali keseimbangan. Langkah yang dapat mencakup batas administratif, konsekuensi profesional, dan aksi hukum yang proporsional jika diperlukan. Saat tirai menutup itu, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi membawa konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Ada harga juga untuk mengabaikan harga diri orang yang kita katakan cintai. Di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang lebih rapuh dan sekaligus kuat. Martabat yang pulih lewat kerja, integritas, dan ketenangan. Jika cerita ini menggerakkan Anda, ada lebih banyak kisah tentang pemulihan dan keteguhan yang bisa Anda temukan di saluran ini. Di sana, kita berbagi perjalanan orang-orang yang memilih berdiri tegak setelah kejatuhan, bukan untuk mencari pembalasan, tetapi untuk menemukan jalan keluar yang penuh martabat. Terima kasih telah mendengarkan.